Nah, kali ini aku mau review tentang GSX 150 dan sedikit cerita perjalanan aku sampai bisa memiliki motor sport sekelas 150 GSX ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau kalimat-kalimat aku ada yang salah ya kan. Ya mungkin bisa kalian perbaiki nanti di komentar ya. Ya namanya juga perempuan ya. Ya alasannya perempuan ya. Ya jadi ini dulu nih sebelum ngambil ini tuh kan aku punya motor nih. Ini cerita sedikit ya. Dari Suzuki itu pertamanya aku spin tuh punya Matic ya kan. Terus eh, selanjutnya spin aku jual. Terus aku dapat beli FU. Dari hasil penjualan spin dapat DP untuk beli FU ya. Aduh ya Allah, kalau ingat itu sedih sih sebenarnya. Aku beli FU dengan cicilan 2 tahun 5 bulan apa 3 tahun ya, apa 3 tahun aku lupa lah ya kan. Dan aku berjuang tuh agar bisa FU ini sampai lunas, dan alhamdulillah sebenarnya lunas. Tapi yang bikin sedih itu kereta ya, karena aku dari Medan jadi biasanya ngomong kereta nih. Keretanya udah nggak kelihatan karena ada konflik ya. Seharusnya sih kalau memang konsepnya bagi dua itu, kalau memang dijual kembalilah DP aku minimal ya kan, tapi ini sama sekali nggak ada ya. Dan gak usah dibahas siapa yang bawa ya, biarin aja dia makan keegoisannya sendiri ya. Kata orang-orang yang deket sama aku, yang peduli sama aku, yang sayang sama aku, katanya ikhlasin aja ya, nanti juga diganti dengan yang lebih bagus ya. Bener, doa mereka terijabah, doa aku terijabah, ikhlas dan diganti dengan yang lebih baik nih, tanpa kredit langsung cash belinya, alhamdulillah. Dan semoga aja lah sadar ya yang menguasain FU aku sepenuhnya. Ya udah nggak usah dibahas lagi ya, nanti ceritanya jadi panjang. Nah terusnya kan sebelum punya ini nih aku sebenarnya udah lama ya kan, tahun 2000-an gitu. Terus tahun 2011 tuh ada konflik juga dalam berumah tangga tuh. Aku berpikirnya ya udah aku kerja keras untuk mewujudkan semua impian aku ya. Nah singkat ceritanya aku tuh tertarik dengan motor sport ya kan, karena kan aku sempat punya FU ya kan. Ya udah awal-awalnya aku tertarik dengan ZX dari Kawasaki, tapi aku lihat juga bodinya besar, perawatannya lebih mahal, harganya juga lebih war ya kan, sekelas yang punya dana sultan. Sementara aku juga belum jadi sultan, insya Allah segera lah ya, amin. Ya terusnya kayaknya, tapi aku udah pernah sih naik ZX, nggak sempet terbawa karena ternyata lebih tinggi, bahkan jinjit pun nggak bisa gitu, karena postur tubuh aku ya semekot 150. Ya akhirnya aku bisa melupakan ZX lah ya, dan kemudian aku tertarik dengan CBR dan R15 nih sebelum gesek nih ya. CBR dan R15 aku suka nengoknya kalau udah lewat di jalanan. Tapi setelah aku pelajari lagi, CBR bodinya bagian depan lebih besar, kan kurang cocok sama aku ya kan. Padahal aku memimpikan itu semua, padahal dalam posisi duit juga belum punya untuk beli ya. Tapi nggak apa-apa, kadang memimpikan untuk mewujudkan itu memang harus dimimpikan dulu ya kan. Nah terusnya karena posisinya lebih besar, ya udahlah, aku juga punya kawan sih di komunitas CBR ya kan. Ya sekarang udah enggak lagi bekawan sapa, cuman ya nggak dekat, cuman sekadar kenal gitu aja. Terus juga akhirnya aku nengok di R15 ya dari Yamaha. Sebelumnya aku sempet tuh jadi marketing digital di Yamaha ya kan, sempet jual R15 juga ya kan, cuman aku belum ngeh kali waktu itu. Oke.
kembali lagi sempat aku tertarik dengan R15 karena kalau R15 udah dimodifikasi, dibuka spakbor belakangnya, diganti knalpot itu cakep. Tapi dengan saat tapi ya menurut aku tetap bodinya depannya lebih besar, banting sama badan aku yang kurus gitu kan, tergolong kurus. Tapi aku suka bagian bodi belakang R15 tuh, itunya runcing, dia itu cakep ya kalau menurut aku. Dari samping juga kelihatan keren. Nah, akhirnya aku melirik GSX nih ya kan. Jadi sebelum ngambil aku pelajari dulu, oh ini motor sport juga gitu kan. Sebenarnya ada juga aku tertarik dengan kayak Minerva ya, Minerva, cuman aku itu Minerva kayak keluaran lama dan udah jarang orang pakai gitu kan. Nah, ya udah aku singkat ceritanya aku tertarik dengan GSX. Yang buat aku tertarik, bodi depannya lebih ramping guys, dia nggak kopong. Ini yang membuat aku tertarik, dia nggak kopong. Ini aku pelajari dulu. Untuk 150 dia tergolong padat. Oke. Nah kemudian untuk dari penampilan dari samping, kalian bisa lihat nih, kalian bisa lihat dia lumayan cakep. Kalau untuk laki-laki tuh ada ganteng, ada cakep ya. Kalau aku bilang ini manis, dia masuk ke ganteng sih. Ya ganteng, cool, keren. Kalau ganteng ya kadang-kadang kita bosan nengoknya, tapi ini kalau di mataku dia cool, keren. Ya, terus yang ketiga, nah untuk yang nextnya aku suka GSX dari segi harganya lebih terjangkau. Kalau untuk cash sih dia berkisar di 35 jutaan ya. Aku nggak tahu 35 jutaan itu di Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa, tapi setahu aku ya beda-beda tipis ya. 35 jutaan juga sih kayak aku pernah searching di luar Pulau Jawa ya, di Medan tepatnya. Nah terus selanjutnya kenapa aku suka GSX tadi, selain bodinya ramping, dari sisi harga terjangkau, ini bukan aku yang ngomong ya, ini banyak mereka bilang terkencang di kelasnya, sekelas 150 cc. Nah kalian bisa searching di YouTube, di Google, atau review lain, kalian bisa bedakan memang bener enggak GSX 150 terkencang di kelasnya. Nah kalau aku salah ngomong ya aku mohon maaf, tapi setahu aku gitu. Yang ketiga, dia bodinya nggak terlalu besar, ramping, terus tampilannya juga sederhana aja gitu. Ini belum dimodif, ini original, ini masih standar pabrik lah kalau aku bilang ya. Nah, tapi kalau udah dimodif, kalian bisa rasakan sendiri bedanya kayak mana. Punya teman-teman aku di komunitas GSX-R, owner GSX-R Medan ya, itu punya orang tuh keren-keren juga sih. Nah, orang tuh kan yang punya rata-ratanya laki-laki, jadi ya lebih paham motor daripada aku gitu kan. Ya udah, aku maunya yang kayak gini aja gitu. Terusnya ada bukan gosip ya, ini trust issue ya, yang bilang kalau spare part GSX itu Suzuki mahal ya, mahal dan susah dicari. Itu kalau menurut dari segi mahal itu agak salah sih ya, kalau menurut aku. Tapi kalau dari segi susah dicari emang agak langka, tapi sekali dapat dia bisa bertahan bertahun-tahun. Ingat ya, harus original. Ya memang kebanyakan yang original itu bisa bertahun-tahun, tapi kalau untuk motor di Suzuki, dia banyak orang udah ngerasakannya, apalagi Suzuki lovers ya. Bahkan dari user lain pun itu banyak yang pakai, ada juga yang pakai spare part bawaan Suzuki padahal motornya bukan Suzuki gitu. Ini aku tahu karena aku sering nanya-nanya di orang bengkelnya langsung ya, bengkel resmi gitu ya. Tapi itu kembali lagi ke orangnya ya kan. Terus dibilang orang-orang
apa namanya, harga jualnya itu jatuh gitu ya. Prinsip aku beli motor, beli kereta bukan untuk dijual lagi, aku untuk pakai sendiri ya. Sampai kayak punya Next aku tuh sampai hancur itu aku pakai sendiri, nggak aku jual. Dan alhamdulillah udah 7 tahun dia belum turun mesin sama sekali. Paling ya ganti-ganti spare part itu wajar lah, rusak-rusak kemarin apa sedikit bisa aku betulin lah ya kan. Walaupun ya memang ganti ini ganti itu ya agak banyak pengeluaran, tapi ya setelah itu ya paling kerusakan kecil gitu kan. Terus juga ini aku ambil gas X ya. Tadi dari segi harga kan dia relatif harga dia 35 jutaan tadi aku bilang ya, karena kalau untuk second gas X tidak gas X kalau untuk second, kalau komplit setahu aku walaupun PP off dia nggak di bawah 10, karena aku udah searching di banyak marketplace. Kecuali memang BU ya butuh uang ya mungkin dia di bawah 10, tapi sedih kalau jual di bawah 10 karena aku tahu motor ini nih, kereta ini ya jarang ya kalau SS komplit. Nah sedangkan kalau SS nya komplit dan PP nya on, dia bisa mencapai 20 jutaan bes tuh second. Padahal ya, tapi yang bagi yang ngerti aja gitu kenapa. Dan untuk mode depan dia nggak berubah nih GSX, tetap modelnya gitu-gitu aja, cuman ada beberapa feature yang berubah dan paling ya tahun pembuatan lah gitu yang membedakannya gitu kan. Nah ini aku kalau nggak salah ini aku tahun 2000 keluaran tahun 2018 nih. Aku kan beli second kemarin tapi cash ya. Jadi keluaran tahun 2018 udah aku balik nama juga. Alhamdulillah sekarang udah atas namaku gitu kan. Belinya juga second cash gitu kan. Karena kalau kredit jatuhnya sama kayak harga baru. Ya sayang lah duitnya kan. Dan ada yang berkomentar kenapa nggak dimodif. Yang kalau pecinta kawan-kawan aku yang pecinta motor ya, kenapa nggak dimodif banyak gitu. Jadi prinsip aku nih ya, aku nih kan perempuan ya banyak yang bilang perempuan ngapain sih ngambil motor sport gitu, kan capek, kan berat gitu kan nggak ngerti banyak. Iya asal kalian tahu ya bagi mereka yang berkomentar kayak gitu, sebelum aku ngambil motor ini bertahun-tahun juga, nggak sampai 5-6 tahun enggak, dalam waktu 2-3 tahun aku pelajarin GSX ini seperti apa ya. Sedikit banyak aku tahu gitu kan, walaupun kadang aku suka lupa nih ini namanya apa bagiannya apa, itu maklum ya kalau untuk aku untuk cewek lagi kan. Cuman tetap aku pelajarin nih. Nah ya udah, alhamdulillah ada rezekinya, aku kerja keras, aku bisa ngambil ini cash ya kan, dengan banyak pertimbangan sampai mimpi-mimpi, dengan banyak penolakan juga dari keluarga ya, dari kawan-kawan ya, ada yang nggak setuju gitu kan, bagusnya ngambil metik aja kalau cewek. Ya benar, nggak apa-apa, makasih udah aku tampung ide-idenya. Cuman ya tetap aku tetap memilih GSX ya. Ini udah apa namanya, udah positif, udah bulat tekad gitu ya kan, dengan segala konsekuensi yang harus aku terima gitu. Ya udah, aku ambil GSX second. Kami ke showroom Mokas kemarin tuh sama adik aku ya, dia kebetulan tahu bengkel, dia kebetulan mekanik kan, jadi diceknya waktu itu ada dua pilihan ya, merah dan hitam. Jadi awalnya kami nelpon kan, aku ngeliat iklannya, aku tertarik dengan yang merah karena pada saat itu GSX merah itu lagi ada potongan, lagi turun harga itu kan. Jadi aku pergi sama adik aku, kami kejar ke sana tuh, tempatnya sempat kesasar ya kan. Nah mereka lagi siap-siapin yang merah tuh, orang showroomnya ya kan. Kami datang, kami cek mesin, ternyata yang merah lebih agak-agak parah sih ya kan. Terus kami lihat lirik yang hitam ini, ya udah, terus dengan banyak pertimbangan akhirnya adikku bilang
yang hitam aja ambil katanya gitu kan, karena dia lebih ngerti mekanik otomotif kan. Ya aku nurut-nurut aja sih sebenarnya. Lagi pun sebenarnya aku emang tertarik dengan warna hitam ya, merahnya sedikit aja. Kalau yang satu lagi tuh merah full, hitamnya sedikit aja, kebalikannya gitu. Jadi ya udah aku ngambil yang hitam ini. Oke. Oke, next nanti aku lanjutin lagi ya, sampai warna dulu ini ya kita bahas, karena curhatnya panjang, ceritanya panjang, kisahnya panjang ya. Jadi kalian bakal penasaran kenapa harus ini gitu ya kan. Ya udah, ini aku akhiri dulu, nanti kita sambung lagi di postingan aku berikutnya. Kalian mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kalian. Mungkin kalian yang mau ngambil GSX jadi bahan pertimbangan kalian, jadi bahan pemikiran kalian kenapa harus GSX. Oke, bye, assalamualaikum.